Resiko keracunan makanan saat mengkonsumsi ikan atau daging mentah memang selalu ada. Bukan karena ikan atau dagingnya, tapi karena adanya kontaminasi bakteri yang berbahaya. Ikan mentah atau setengah matang serta daging lainnya bisa mudah terkontaminasi bakteri penyebab penyakit, seperti Campylobacter, Salmonella, Clostridium perfringens, dan juga E. coli. Padahal banyak yang menyebutkan bahwa ikan atau daging mentah memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Selain itu, sejumlah restoran juga menyediakan ikan atau daging mentah dengan rasa yang cukup fantastis. Lantas, bagaimana sebaiknya dikonsumsi matang atau mentah? Ahli diet yang berbasis di Ontario, Kanada, Michelle Jelin mengatakan, ikan dan daging mentah memang menyediakan banyak protein serta zat besi, seng, dan asam lemak omega 3. Tapi harus diingat, daging dan ikan yang dimasak justru mengandung protein yang lebih tinggi. Memasak juga sebenarnya tidak secara signifikan mempengaruhi kandungan lemak sehat pada ikan. Lagi pula, risiko makan protein mentah lebih tinggi dari potensi manfaat apapun. Bakteri seperti E. coli dan Salmonella adalah masalah terbesar saat makan daging mentah dan ikan mentah. Anda perlu mengkhawatirkan parasit dan cacing pita, kata Zelin melansir dari Livestrong. Bukan hanya itu, bahaya makan ikan atau daging mentah juga dianggap lebih tinggi jika Anda menyiapkan hidangan tersebut di rumah. Asalnya dibutuhkan kemampuan khusus untuk menyediakan sajian semacam itu. Restoran dan pemasoknya harus memiliki prosedur untuk mengendalikan bahaya yang terkait dengan menyajikan ikan dan daging. Ikan atau daging bisa terkena kontaminasi selama penyembelihan. Misalnya, usus hewan yang tergores secara tidak sengaja bisa menyebabkan patogen berbahaya. Dikutip dari headline, gejala penyakit bawaan makanan ini diantaranya adalah mual, muntah, diare, kram perut, demam, dan sakit kepala. Gejala-gejala ini biasanya muncul dalam 24 jam dan dapat bertahan hingga 7 hari atau lebih lama dalam kasus-kasus tertentu. Durasi akan tergantung pada jenis patogen yang menyerang. Umumnya, memasak daging dengan benar bisa menghancurkan patogen berbahaya. Sementara dalam daging mentah, patogen akan tetap aktif dan bisa menimbulkan penyakit jika dikonsumsi. Anak-anak, ibu hamil, atau ibu menyusui, serta orang lanjut usia merupakan kelompok yang paling berisiko terinfeksi bakteri tersebut. Kelompok ini disarankan untuk menghindari makanan mentah. Beberapa ahli mengklaim bahwa mengkonsumsi daging mentah lebih unggul daripada dimasak, utamanya dalam hal gizi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses memasak membuat beberapa kandungan vitamin dan juga nutrisi di dalam daging berkurang. Misalnya saja tiamin, riboflavin, niacin, natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan juga fosfor. Namun penelitian lain juga mencatat kadar mineral lain khususnya tembaga, seng, dan besi bisa meningkat setelah dimasak. Intinya, manfaat mengkonsumsi daging atau ikan mentah disebut tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan. Kendati demikian, diperlukan lebih banyak data untuk membuktikan perbedaan nutrisi antara daging atau ikan yang dikonsumsi mentah dan dimasak. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.